Pernah nggak lo mikir kenapa orang kaya makin kaya, sementara orang biasa-biasa aja sering ngerasa mentok? Apa cuma soal uang? Ternyata, rahasianya bukan cuma di rekening bank, tapi di sini, mindset. Nah, di video ini gue bakal bongkar gimana cara miliki pola pikir orang kaya yang bisa bikin lo lebih dekat sama kesuksesan. Jadi, simak sampai habis, karena siapa tahu ini bisa jadi titik balik hidup lo. 1. Fokus pada solusi, bukan masalah. Orang kaya punya kebiasaan mikir solusi, bukan kebanyakan ngeluh. Kalau ada masalah, mereka langsung cari jalan keluar. Misalnya, lo butuh modal usaha tapi duit pas-pasan? Orang biasa mikir, duh, gue nggak bisa apa-apa. Tapi orang kaya bakal mikir, gimana caranya gue bisa dapat modal ini? Pola pikir kayak gini bikin mereka lebih kreatif dan optimis. Dan yang menarik, fokus pada solusi ini nggak cuma soal uang atau bisnis, bro. Ini mindset yang bisa lo terapin di segala aspek hidup. Contoh kecil aja, lo punya masalah sama teman atau pasangan. Orang yang fokus ke masalah biasanya sibuk nyalahin atau mikir, kenapa sih dia kayak gitu? Tapi orang yang fokus ke solusi bakal mikir, apa yang bisa gue lakuin biar hubungan ini lebih baik? Dengan pola pikir kayak gini, lo jadi lebih produktif dan gak buang waktu buat hal-hal yang gak penting. Energi lo terpakai buat nyari cara memperbaiki situasi, bukan cuma ngeluh atau nyalahin keadaan. Akhirnya, lo jadi orang yang lebih tangguh, lebih kreatif, dan lebih gampang sukses di apapun yang lo lakuin. Makanya, setiap kali lo ketemu masalah, coba ubah pertanyaan di kepala lo. Bukannya tanya, kenapa ini terjadi? Ubah jadi, apa yang bisa gue lakuin buat ngatasin ini? Pelan-pelan, lo bakal ngerasain perbedaannya. Hidup lo nggak lagi terasa kayak beban, tapi tantangan seru yang bisa lo taklukin. 2. Investasi di diri sendiri. Ini penting banget, bro. Orang kaya itu nggak pelit sama ilmu. Mereka rela keluarin uang buat belajar hal baru, ikut seminar, atau baca buku yang relevan sama tujuan mereka. Jadi kalau lo masih ragu buat investasi di skill lo, mulai sekarang ubah pola pikir itu. Ingat, ilmu yang lo punya adalah aset terbesar lo. Dan yang lebih keren lagi, bro, investasi di diri sendiri itu nggak ada ruginya. Ilmu yang lo dapetin bakal terus nempel sama lo seumur hidup, nggak bakal basi kayak barang-barang yang lo beli. Misalnya, lo belajar skill baru kayak public speaking, digital marketing, atau bahkan hal teknis seperti coding. Skill-skill ini bisa ngebuka pintu kesempatan yang lebih gede di masa depan. Bayangin deh, kalau lo jago di satu bidang tertentu, lo nggak cuma bisa naikin value diri lo di mata orang lain, tapi juga di mata diri lo sendiri. Itu bikin lo lebih percaya diri, lebih siap ngadepin tantangan, dan tentunya lebih gampang ngejar impian lo. Dan jangan lupa, bro, investasi di diri sendiri nggak cuma soal karir atau skill teknis aja. Kesehatan fisik dan mental juga masuk. Mulai dari olahraga rutin, makan makanan sehat, sampai meditasi atau terapi buat ningkatin kesehatan mental lo. Lo cuma punya satu tubuh dan pikiran, jadi penting banget buat ngejaga keduanya. Jadi, apa alasan lo buat nggak mulai investasi di diri lo sendiri? Mulai kecil aja, bro. Beli buku, daftar kursus online, atau bahkan cari mentor yang bisa bantu lo berkembang. Yang penting, lo konsisten. Karena ingat, hasilnya mungkin gak langsung kelihatan sekarang, tapi dampaknya bakal kerasa gede banget di masa depan. 3. Melihat kesempatan di tengah krisis. Orang biasa ngelihat krisis sebagai hambatan, tapi orang kaya lihat itu sebagai peluang. Contoh simpel, pandemi kemarin. Banyak orang panik, tapi ada juga yang bikin bisnis masker atau hand sanitizer dan malah cuan gede. Intinya, mereka selalu bisa melihat emas di tumpukan masalah. Jadi gini, bro. Kuncinya ada di mindset dan cara lo ngelihat situasi. Orang biasa seringkali terlalu fokus sama masalahnya, kayak kehilangan pekerjaan, harga naik, atau ekonomi lesu. Tapi, orang kaya atau yang punya mentalitas entrepreneur, mereka justru mikir, apa yang orang butuhin sekarang? Mereka nggak cuma ngeluh,
tapi langsung cari solusi, contohnya pas pandemi, bisnis-bisnis kecil yang tadinya jualan offline langsung pivot ke online. Yang dulunya nggak pernah kepikiran jualan makanan beku, tiba-tiba jadi jual frozen food. Bahkan, ada yang bikin kursus online buat ngajarin skill baru karena tahu banyak orang punya waktu luang. Krisis itu emang bikin tekanan, tapi tekanan itu juga yang bisa ngeluarin kreativitas lo. Lo harus jeli lihat tren, kebutuhan, atau masalah yang bisa lo bantu selesaikan. Karena di tengah kekacauan, orang bakal selalu nyari solusi. Nah, kalau lo yang bisa kasih solusinya, peluang itu otomatis jadi milik lo. 4. Fokus jangka panjang. Orang kaya nggak pernah mikir instan. Mereka tahu hasil besar butuh waktu. Kalau lo mau sukses, coba mulai nabung atau investasi, meski kecil-kecilan. Ingat, kesuksesan itu maraton, bukan sprint. Jadi, sabar dan konsisten. Selain itu, mereka juga paham pentingnya rencana dan disiplin. Orang kaya nggak sekadar kerja keras, tapi mereka kerja cerdas. Mereka tahu kemana waktu, tenaga, dan uang mereka dialokasikan. Lo juga harus punya mindset yang sama. Misalnya, jangan langsung tergiur sama hasil cepat, kayak ikut investasi yang kelihatannya untung besar dalam waktu singkat. Karena biasanya, itu cuma jebakan. Fokus jangka panjang artinya lo mikir 5 atau bahkan 10 tahun ke depan, bukan cuma hari ini atau besok. Mulai dari hal kecil, kayak disiplin nyisihin gaji lo tiap bulan buat dana darurat atau belajar investasi pelan-pelan. Ingat, orang sukses nggak selalu punya modal besar di awal, tapi mereka punya kebiasaan baik yang konsisten. Kebiasaan kecil ini yang bakal jadi fondasi kesuksesan lo nanti. Dan satu lagi, jangan lupa buat terus belajar. Dunia terus berubah, dan kalau lo cuma ngandelin apa yang lo tahu sekarang, lo bakal ketinggalan. Orang kaya nggak pernah berhenti investasi ke diri mereka sendiri, entah lewat baca buku, ikut seminar, atau cari mentor. Jadi, mulai sekarang, tanya diri lo, apa yang bisa lo perbaiki hari ini untuk masa depan lo nanti? 5. Keluar dari zona nyaman. Ini poin yang sering bikin orang gagal jadi kaya. Orang biasa cenderung takut keluar dari zona nyaman, sementara orang kaya justru nyari tantangan baru. Mulai sekarang, jangan takut gagal, bro. Karena gagal itu bukan akhir, tapi batu loncatan buat belajar dan naik level. Kenapa sih keluar dari zona nyaman itu penting banget? Karena disitulah semua pertumbuhan dan peluang terjadi. Kalau lo terus-terusan main aman, hidup lo ya gitu-gitu aja. Tapi begitu lo berani keluar dari zona nyaman, lo bakal nemuin hal-hal baru yang bisa bikin lo berkembang, baik secara personal, finansial, maupun profesional. Contoh simpel aja, lo nggak bakal tahu seberapa jauh lo bisa lari kalau lo nggak pernah nyoba lari lebih jauh dari biasanya. Begitu juga dalam hidup. Kalau lo mau jadi sukses, lo harus berani ngambil risiko, nyoba hal-hal baru, dan mungkin ngalamin kegagalan di awal. Orang kaya ngerti banget hal ini. Mereka nggak takut buat belajar skill baru, investasi di bidang yang belum pernah mereka coba, atau bahkan memulai bisnis yang penuh tantangan. Mereka tahu, semakin banyak tantangan yang dihadapi, semakin besar peluang untuk sukses. Jadi, mulai sekarang, tanyain ke diri lo sendiri, apa hal baru yang bisa gue coba hari ini? Apa langkah kecil yang bisa gue ambil buat keluar dari zona nyaman gue? Kalau lo konsisten, sedikit demi sedikit, lo bakal ngeliat perubahan besar dalam hidup lo. Jadi, kalau pacar lo mulai berubah, yang paling penting adalah jangan panik, coba komunikasikan, dan evaluasi diri. Kalau semua udah lo lakuin tapi nggak ada perubahan, mungkin lo harus siap buat langkah berikutnya. Ingat, lo juga berhak buat bahagia, bro. Nah, gimana menurut lo? Ada yang pernah ngalamin hal kayak gini? Atau mungkin lo lagi ngalamin sekarang? Share di kolom komentar ya, gue pengen tahu cerita lo. Jangan lupa buat like video ini, subscribe biar lo nggak ketinggalan konten lainnya, dan share ke teman-teman lo yang lagi butuh tips soal hubungan. Thanks for watching, sampai ketemu di video selanjutnya.